Hai Rajuters, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Jarak yang jauh antara Paris dan Indonesia tidak menghalangi seseorang untuk berbagi ilmunya. Dan kali ini kita akan ngobrol cantik dengan seorang Luna Setiarini. Beliau tinggal di Paris, tetapi membagi ilmunya melalui WSO kepada teman-teman Rajuters di Indonesia. Langsung saja yuk kita ngobrol dengan Luna, tetapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Yuk langsung aja kita ngobrol cantik dengan Luna di Paris. Bonjour Luna, ça va? Bonjour, très bien. Iya, très bien, merci. Apa kabar ini Luna nih? Baik. Ya. Terima kasih ya sebelumnya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sudah mau collab dengan aku di channel YouTube ini. Walaupun jauh di mana, di ujung mana, tapi kita tetap masih bisa berkomunikasi ya. Ya, syukur ya ada sambungan jarak jauh seperti ini. Saya juga ucapkan terima kasih bisa bergabung di channelnya Rosa. Iya. Ini ngomong-ngomong lagi musim apa nih di Paris? Ini sekarang masuk musim gugur ya. Musim gugur. Sampai nanti kira-kira akhir Desember baru kita masuk musim dingin. Oh justru akhir Desember ya musim dinginnya? Ya, sampai akhir Desember. Gimana suasana di sana hari-hari apa kotanya atau apanya gimana bisa cerita dikit? Kalau di Parisnya sendiri kalau dalam keadaan normal ya, kalau keadaan normal sibuk sekali. Kalau dibandingin ya mirip Jakarta lah macet-macetnya. Kalau sekarang ini pas pandemi gini dan kita kebetulan ini lockdown kedua, jadi ya sedih sekali. Nah sekarang masuk ke rajutan nih, apa nih sekarang kalau kegiatan merajutnya apa nih yang Luna lakukan? Teman-teman ya, kita grup rajut gitu. Saya kan ada grup rajut. Nah ini kita lagi ada WSO yang terakhir ini nih. Ya, pineapple ya. Pineapple blues kita belajar untuk aku ikut tapi belum selesai tapi pasti selesai lah memang karena sudah lama aku mau bikin itu sih bikin baju gitu pineapple itu. WSO itu banyak yang ikut teman-teman di Indonesia kan? Saya memang buka khusus untuk yang bahasa Indonesia kan ya. Jadi kebanyakan ya 98% di Indonesia tinggalnya. Ada juga sih orang Indonesia yang tinggal di luar juga, di luar negeri gitu. Oh ada juga yang ikut ya? Ada. Ada yang rutin ikut WSO saya, atau yang sebelumnya WSO saya kan bikin ngebar ya, ngerajut bareng. Free, total free dari awal sampai akhir. Itu terakhir saya bikin masih sekitar Juli atau Agustus itu yang terakhir ngebar. Ngerajut bareng ngebar itu ya? Ngerajut bareng. Ngebar bukan ngebar. Iya, bukan pergi ke bar ya. Ngerajut bareng. Sorry balik lagi agak mundur sedikit. Itu dari tahun berapa Luna ada di Paris? Saya kaki pertama di sini 2014. Oh 2014. Jadi baru ya. Cerita dong sedikit kok bisa sampai merantau ke Paris. Ini karena ikut suami. Asli orang sini. Jadi kita kenalan di internet ya, ngikutin tahapan normal lah, cuma kita hubungannya jarak jauh ya.
Awalnya jarak jauh ya. Awalnya jarak jauh. Terus akhirnya diboyong juga ke Paris ya. Wah, seru. Iya. Balik lagi ke rajutan. Selain rajut, keniting juga ya, Luna ya. Jadi selain crochet, saya ada crochet. Saya juga mulai menekuni knitting. Tantangannya banyak ini kalau knitting. Banyak hal yang baru dan selalu mesti harus ini ya, belajar terus gitu, nggak mati ilmunya. Tapi sebenarnya Luna suka yang mana? Lebih suka crochet apa knitting? Suka keduanya. Susah ditanya ini kalau mau pilih yang mana, harus misalnya kamu harus stop fokus yang ini gitu. Susah itu. Ya. Kalau saya sih tergantung mood, lalu tergantung kebutuhan. Oh iya. Lalu modelnya kita mau pilih yang model yang kayak apa, kita sesuaiin dengan ini ya, dengan keadaan lah. Di sana informasi tentang crochet, knitting itu banyak. Apa maksudnya buku-bukunya? Kalau di sini brand misalnya si A gitu ya, itu dia bikin bukunya, majalahnya. Jadi ada beberapa majalah itu kalau yang dari yang produk benang. Kalau mau cari yang pakai bahasa Inggris agak-agak susah. Kalau yang bahasa Prancis banyak gitu kan. Lalu kalau untuk yang lain-lain saya kira sama aja ya, seperti di Indonesia. Ya? Terus selama udah berapa tahun di sana udah ada komunitasnya, ada temen yang ngerajut juga gitu, gabung? Kalau saya sih masih terbatas dari teman dekat aja. Dapetin benang rajut nggak susah di sana ya? Banyak ya? Banyak. Masih toko benang gitu? Banyak lah, toko benang masih terhitung banyak. Cuma pilihannya yang agak ini ya, agak terbatas. Kebanyakan wool di sini. Kalau yang akrilik apa gitu juga ada, tapi lebih gampang dapetinnya di internet kalau yang akrilik. Oh, tetap online juga berapa toko yang saya datengin itu mereka sedianya wool kebanyakan. Katun malah agak susah ya. Iya. Ya mungkin karena karena disesuaikan dengan keadaan musim di Perancis sana ya. Bisa jadi, dan bisa jadi karena ini kan kebanyakan mereka knitting ya. Kalau crochet itu jarang sih. Kalau yang teman-teman saya yang saya kenal, bisanya mereka knitting, malah crochet itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang lebih enak pakai wool daripada pakai yang katun. Iya, terus itu loh, balik lagi ke WSO itu. Apa alasan Luna kok jauh-jauh gitu loh, ada di Paris gitu, tapi mau kasih buka WSO untuk teman-teman di Indonesia gitu. Apa alasannya? Sebenarnya ini ada ceritanya awalnya. Oh iya, asik cerita ya. Boleh singkat aja ya. Jadi awalnya itu saya itu penasaran dengan Facebook group. Itu gimana sih cara kerjanya itu gimana? Terus saya pikir grup apa ya? Saya bilang oke, karena hobi saya ini ngerajut, saya buka ini aja sih, knitting and crochet together. Grupnya itu. Lalu selang sekitar setengah tahun gitu, ada yang minta sama saya, Mbak, ayo kita bikin call. Dulu kan call ya, crochet along. Crochet along. Nah, saya bilang, waduh, gimana itu ya? Saya kan nggak pernah. Waktu itu saya nggak tahu gitu loh. Kayak gini. Oke deh, saya coba gitu kan. Pertama, sukses gitu kan. Terus lagi dong apa gitu. Jadi selama dari awal itu sampai yang kemarin yang terakhir yang bulan pertengahan ya, tahun ini itu selalu free dan permintaan anak-anak. Jadi pas saya
di grup itu kan saya sering posting untuk pola gitu kan ya, sharing pola apa gitu. Kita eksekusi ini dong, ya. Kalau banyak peminatnya oke. Saya bikin ini ngebarnya, saya ganti akhirnya yang ngebar rajut bareng. Ya udah gitu. Lalu sempat kok saya ini banyak yang negur atau banyak yang nyindir lah gini ya. Jangan free dong, gini segala macem gitu kan. Gitu. Saya berhenti itu, sempat vakum lama juga. Saya lihat keadaan gimana sih. Ternyata sekarang muncul baru WSO gitu. Workshop online. Mereka membuat ini itu lebih ini ya. Kalau sekedar free mungkin ilmunya lebih terbatas gitu ya. Nah ini mungkin lebih diperdalam atau gimana gitu. Oke deh, jadi saya mulai lagi, saya pikir kalau ngebar aja saya sudah kasih kayak gitu, masa WSO saya tetap kasih yang kayak gitu kan. Harus beda dong, karena kan ini berbayar gitu kan. Jadi harus ada lebih, misalnya kita cuma eksekusi pola aja, ya saya mesti harus ada ekstranya apa gitu loh. Nah, sebenarnya saya bikin beda deh dengan yang ngebar saya yang dulu gitu ya. Akhirnya kayak ini, komunitasnya ya masih tetap aja jadi akhirnya. Ada berapa banyak yang dalam komunitas tuh? Berapa banyak peserta? Kalau yang free dulu, banyak sekali, bisa sampai 100 lebih ya. Tapi berhubung ini berbayar, saya baru 2 kali aja sih ngadain ini. Jadi saya baru mulai 2 kali aja. Ya, pengikutnya ya lumayan. Dari 40 orang kan. Oh iya, lumayan lah. Ya, artinya saya pikir ini, kalau berbayar, ya kalau orang-orang mau gitu ya. Kalau cuma sekitar 10 orang, saya pikir oke deh, biar 10 orang, biar juga 1 orang saya jalan aja. Karena ada yang minta juga gitu kan. Ternyata ya lumayan, banyak juga ya. Tapi memang didasari atas keinginan ingin berbagi juga ya, ingin berbagi ilmu juga ya. Dasarnya sih saya memang suka ngajar gitu loh. Off kerja, terus saya kan hobinya dansa. Nah, saya ngajar juga, free, semuanya free. Jadi bantu-bantu teman itu kan, teman ada guru dansa ngajar di sekolah. Kan saya suka gitu kan, jadi pas hari off-nya saya malah nemenin mereka ngajar gitu, jadi asistennya. Nah, waktu sebelum ke Paris udah itu juga, sudah ngerajut, sudah ngebar juga. Saya ngerajut itu dari SD ya, dari pelajaran di sekolah kan, SD kelas 1. Setelah dapat pelajaran itu, boleh dibilang saya itu nggak lepas dari merajut. Boleh dibilang nggak pernah berhenti ya, meskipun nggak produktif gitu loh. Nah, setelah nyampe di sini, boleh dibilang saya pensiun dini, yang dulu kerja sehari bisa 10 jam. Jadi otomatis kegiatannya apa gitu selain hari-hari yang di rumah ini gitu kan, ya ngerajut ini. Untuk produktivitas ngerajut berkurang, tapi tetap kita fokusnya ke rajutan. Nah, kalau Rosa lihat Luna lebih banyak ke wearable gitu ya, ke pakaian gitu. Selain itu, misalnya taplak meja atau sepatu atau apa, nggak tertarik dengan ke situ? Sebetulnya saya sih suka coba semuanya. Kenapa saya pilih wearable ini? Ada alasannya sih, karena di sini benang kan mahal. Oh iya. Di benang mahal, jadi saya mikir apa ya yang bisa saya pakai, tetap saya lanjut. Kalau kayak aja suami Kak. Jadi yang home decor yang nggak ditutupin gitu loh. Jadi
oke deh, nggak mau yang ini, orang wearable masih bisa, jadi saya bikin, kebanyakan bikin baju, topi gitu ya. Kalau shawl, saya yang nggak hobi shawl. Oh, Jadi boleh dibilang rajutan shawl saya cuma ada 2 atau 3 aja. Jadi itu sudah sering saya pakai ya, rutin pakai itu. Saya jarang ganti-ganti shawl gitu. Terus sepatu sebetulnya yang saya pingin gitu kan. Cuma di sini cari ininya, cari solnya itu susah. Saya gini, nanti deh kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau beli, mau nyoba gitu loh, penasaran banget. Akhirnya keturutan sudah, meskipun ya cuma bisa bikin beberapa aja gitu kan. Yang lainnya tas juga saya sempat bikin. Kalau tas ini yang agak sering saya bikin untuk kado. Iya. Jadi lumayan menghemat kalau kasih tas rajutan ke teman-teman. Beda ya, nggak ada di toko. Iya, nggak ada di toko, unik jadinya ya hadiahnya. Nggak ada di toko, lagi pula kalau di sini kroset kan jarang gitu kan, jadi pas kalau kita lagi bertamu gitu ada undangan bawa tas rajut, mereka pada lihat-lihat, kalau kayaknya dia ini tertarik, udah saya bikinin. Jadi Luna itu setiap hari ada waktunya itu untuk ngerajut. Boleh dibilang gitu ya. Suami gimana kalau ini? Kalau ngeliat Luna ngerajut itu mendukung nggak kalau dengan kegiatan Luna ngerajut? Awalnya dia mendukung sekali, makanya saya pikir dia suka rajutan. Jadi waktu dia ngerti waktu kita masih pacaran dulu, dia ngerti kalau saya suka rajut gitu kan. Pada saat saya merajut, kalau saya ini toh dia selalu niatin, aduh sudah deh, nggak usah bikin kayak gitu, nanti saya beliin aja. Dia kasihan. Dia kasihan kalau melihat kita merajut, apalagi kalau salah terus kita ini harus kan, dedel gitu toh. Aduh sudah, nggak usah didedel, kita beli aja benang yang baru ya. Sekarang kan masa pandemi, aktivitas otomatis 100% di rumah kan. Iya. 100% di rumah. Kalau apalagi lockdown gini 100% deh. Nah, udah. Dia bilang, udah deh, saya yang pakai komputernya, kamu yang ngerajut aja. Waktunya kamu ngerajut. Akhirnya menerima juga ya. Ya, jadi akhirnya balance gitu loh. Jadi oke, jadi saya bisa lebih konsentrasi. Saya soalnya kalau sudah ngelihat dianya kok kayaknya nggak oke saya berhenti. Nah, kalau sudah berhenti kan pas kita lagi serius-seriusnya bikin pola misalnya gitu loh, atau ngitung apa. Kalau kniting kan mesti ngitung. Lupa semua hitungannya di mana kalau kita pas langsung berhenti nggak dicatat. Ternyata itu ya lebih susah kniting ya daripada crochet itu. Ya, soalnya kalau crochet kan satu loop aja kita ngerajut, satu loop kita jaga. Kalau knitting kan satu jarum loop semua. Iya. Begitu lepas satu, jarumnya ketarik satu, lepas semua gitu kan. Apalagi kalau yang baru-baru belajar, gitu. Iya. Nggak terbiasa dengan ininya, betulinnya yang susah kalau knitting. Ya memang rajutan ini kan butuh latihan ya, butuh latihan, butuh biasa gitu. Jadi harus terus menerus gitu. Iya, biarpun saya sudah bisa knitting ini, lalu saya pegang crochet. Lama nggak pegang knitting karena moodnya lagi di crochet itu kan. Begitu saya pegang, saya kasih, saya adaptasi, kalau enggak ininya rajutnya kurang bagus hasilnya. Kadang kalau kita pikirannya lain gitu kan, tensionnya, tarikannya itu nggak sama. Kalau knitting kan kelihatan banget gitu ya. Proses masih nggak terlalu lah, nggak terlalu kelihatan. Dan mesti kendor-kendor lagi kalau knitting itu ya, lebih kendor. Enggak sih, memang ada jenis tusukan tertentu yang kita memang harus agak longgar supaya dia bisa disilangkan. Kalau terlalu ketat nggak bisa masuk. Ini kan
tadinya satu jarum kita selipin jarum kedua, kalau terlalu ketat kan jarum keduanya ini nggak mau masuk-masuk ini. Tapi Luna jalanin dua-duanya ya, bergantian gitu ya. Tergantung kalau mood, saya kepengen ngerajut ya ngerajut. Tahu-tahu tiba-tiba kepengen knitting, udah knitting aja gitu ya. Mau dan bareng, tapi nggak mampu ya, tangan cuma 2. Kalau seperti sekarang ini sedang ada WSO yang ini gitu kan, saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kalau WSO kan banyak yang samaan mulai gitu ya, kan kita mesti fokus untuk ini konsentrasi jawab yang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini sudah mulai agak kendor. Saya kan ada kelas juga kan, ada kelas knitting di Facebook group ini juga ada. Jadi, sekarang sudah ada luang, saya sekarang fokus untuk yang berikutnya yang mau knitting ini. Gitu. Terus Luna suka ikutin nggak itu perkembangan crochet di rajutan di Indonesia? Suka lihat-lihat Facebook teman-teman gitu. Iya. Ikutin. Sebatas di Facebook aja gitu. Kalau kebetulan saya nganggur, saya scroll down terus itu kan. Jadi ya sedapatnya yang apa saya lihat gitu kan. Jadi bagus-bagus loh sekarang. Majunya pesat. Awal-awal saya bikin grup itu kan kebanyakan cuma ini aja ya, tas ya kalau saya perhatiin. Sekarang sudah untuk baju banyak ini, sepatu lebih-lebih. Sepatu menjamur ya, baju mulai. Knitting dulu yang awalnya saya juga kok nggak ada ya yang posting knitting gitu. Ternyata ini banyak sekarang. Sekarang banyak, lumayan banyak. Mungkin karena knitting di Indonesia ini ya, faedahnya lebih enakan crochet ya, banyak lubang-lubangnya jadinya nggak terlalu rapat. Rapat gitu kan. Iya. Di badannya lebih enak kalau yang crochet. Kalau yang knitting kan terlalu untuk daerah-daerah tropis itu terlalu tebal, terlalu panas lah untuk nggak cocok untuk orang Indonesia. Sebetulnya bisa knitting yang banyak lubang-lubangnya, knitting, lace knitting itu hasilnya juga mirip loh sama dengan crochet. Ya. Ada nih satu, saya coba yang banyak lubangnya. Kalau iya. Nah. Oh ini knitting ini. Iya. Bagus ya. Saya pikir gini loh. Saya mau coba knitting yang bahannya dari katun. Selama ini kan saya nggak pernah coba yang knitting dari katun. Saya knitting biasanya akrilik atau wool atau mohair atau aja gitu kan. Saya yang katun. Yang untuk musim panas saya pikir. Coba deh untuk musim panas di sini pakainya juga enak, elastis. Kalau crochet knitting keuntungannya dia elastis. Lebih elastis, iya. Lebih elastis dibandingkan dengan crochet. Iya. Sebenarnya Luna lebih suka apa? Suka juga dengan benang-benang Indonesia ya? Tahu dengan benang Indonesia yang katun Bali? Gini, waktu saya tinggalkan Indonesia tahun 2014, itu saya masih belum kenal katun Bali atau apa gitu kan ya. Lalu adanya cuma katun yang benang kasur, terus belakangan muncul, saya nggak tahu namanya katun apa itu, mulai yang warna-warni, lalu ada yang sembur itu kan, yang warnanya sembur itu. Nah itu saya suka gitu kan, sempat bikin dengan itu. Lalu pulang pertama kok pada wah benang macam-macam gitu kan, tapi yang saya cari katunnya yang ketemu pas di toko yang saya datengin itu dia cuma ada katun Bali, dan katun Bali yang waktu itu bagus, lemas gitu,
mungkin rayon ya, bukan kartun-kartun, bukan benar kartun, campurannya gitu kan. Nah ini jadi favorit gitu. Jadi saya ngertinya kartun yang dari Indonesia itu cuma kartun Bali karena saya pakainya produk itu. Jadi setiap kali pulang saya carinya kartun Bali. Karena dibandingkan kartun yang di sini harganya nggak terlalu mahal ya kartun Bali. Kan mahal kartun. Jadi ya begitulah. Ya memang ada perbedaan. Ini saya masih belum tahu malah. Belum ada rayon juga. Sekarang ada apa? Selain kartun Bali itu apa? Kasmilon juga ada sekarang. Terus ada yang sparkle-nya, ada yang polosnya, ada yang sekarang kan yang lagi naik daun itu ini benang musim benang ombre ya. Iya, benang ombre. Itu warnanya saya tertarik sekali tuh. Benang ombre itu karena bagus. Itu kan kreasi sendiri warnanya. Juga di badan walaupun dia loose ply kan, loose ply. Mungkin mirip ini. Itu loose yang ply saya juga. Ketemu ini bukan apa namanya, bukan benang jahit tapi benang katun yang cuma 4 helai ini. Nah helainya itu mirip dengan benang jahit. Saya pikir saya kan ingin nyoba ngelihat anak-anak hasilnya dari anak-anak yang di grup itu kok bagus, ingin nyoba tapi karena masa pandemi gini mau jalan yang agak jauh, males juga kan. Nah, kok kebetulan saya ke toko yang saya datangin itu kebetulan jual benang ini, saya lihat teksturnya mirip benang jahit. Jadi sebelum saya coba pakai benang jahit, saya coba ini kayaknya sama deh hasilnya, penasaran gimana. Enggak juga, saya bilang mungkin kalau benang jahit hasilnya kayak gini juga. Iya pasti ya. Kalau itu yang baju di belakang itu Luna bikin pakai benang apa? Yang ini? Iya. Yang ini katun dari India. Jadi ini katun dari India. Ininya ketebalannya yang tipis banget ya. Small play. Yang very fine. Yang very fine. Tapi bajunya jadi agak besar gitu ya. Jadi berarti kecilnya itu lumayan besar dibandingkan dengan yang katun India ini, lebih bagus mana? Karena ini kan lace crochet ya. Jadi dia mintanya sebetulnya benangnya benang lace juga. Gitu. Jadi hasilnya kalau dibilang bagus mana, ya otomatis bagus yang lace. Tapi sebetulnya bukan karena ininya, bukan karena apa namanya bahannya. Ini katun Bali, ini katun India, katun bagus yang katun India, enggak. Karena tipisnya itu tadi. Sentuhannya lebih halus yang katun Bali dibandingkan ini. Oh iya. Jadi katun ada keistimewaannya masing-masing. Katun Bali lebih lembut, cuma lebih berbulu dibandingkan ini. Yang ini nggak berbulu sama sekali. Oh iya. Ada keistimewaannya masing-masing lah ya. Iya. Yang ini lebih berkilin. Kalau yang katun Bali kan lebih kelihatan seratnya ya. Untuk toko-toko yang menjual alat-alat knitting, alat-alat crochet itu banyak di Paris. Lumayan banyak. Kalau untuk alat-alatnya aja, misalnya nggak jual benang gitu ya, di toko-toko yang ini jual perlengkapan jahit, mereka jual juga. Cuma yang susah itu yang golongannya aksesorisnya tas, aksesorisnya ini apa namanya, kalau mau bikin sepatu itu tadi, sol sepatu nggak pernah saya dapatkan di toko. Oh iya. Jadi lebih mudah di Indonesia ya untuk aksesoris, untuk sol sepatunya gitu ya. Iya. Saya sempat bikin tas, ini lagi proses. Saya cari ringnya yang saya mau, sampai sekarang nggak dapat. Kalau sebelum pandemi itu,
Pernah nggak ada acara-acara misalnya pameran rajutan, pameran apa hasil karya, nggak hanya rajutan lah, apa misalnya yang lain? Kebetulan tempat saya ini dekat tempat pameran, nggak jauh sih, Iya. Sekitar kalau naik mobil gitu ya, 10 menit kayak gitu. Jadi Itu semua untuk semua hasil karya, nggak hanya knitting, crochet itu enggak ya? Setahun, kalau nggak lagi pandemi, setahun itu yang khusus untuk yang handmade seperti ini. Handmade. Itu ada 2 kali. Sekitar bulan musim seni ya. Februari, antara Februari sampai April, itu cuma sekitar 1 mingguan sih expo-nya itu. Lalu yang akhir tahun biasanya masuk musim dingin, Desember. Lalu saya datang. Jadi karena itu kan expo-nya internasional ya, skalanya nasional. Jadi besar sekali, ruangannya itu besar sekali, kiosnya juga banyak sekali. Jadi sehari full kita di sana bisa. Baru selesai ya, baru selesai kelilingnya. Nggak untuk rajutan aja gitu kan, untuk jahit menjahit, untuk handmade yang lain, patchwork buku, gitu ya, patchwork, bordery, bordir, banyak deh, pokoknya segala macam handmade. Yang satu berhubungan dengan benang dan jarum, yang Desember itu biasanya berhubungan dengan jahit menjahit. Nanti ada kursusnya di sana. Kursus 3 hari. Jadi kita bisa beli tiket, sekali beli tiket untuk yang 3 hari, lebih murah tiketnya. Kalau tiket yang 1 hari full, terhitungnya jadinya lebih mahal. Jadi siapa aja nih buat teman-teman yang kebetulan lihat nanti ya, kalau mau datang jalan-jalan ke sini, pasin deh dengan bulan-bulannya itu. Jadi ada yang dilihat. Itu bulan apa aja? Sekitar Februari, April ya, sama Desember. Saya pasti ini deh, saya pasti posting deh beritanya. Woro-woro ke kawan-kawan Indonesia, siapa tahu ada yang mau ke Paris. Iya, itu yang dipamerkan itu hasilnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Jadi kadang kita nggak pernah lihat. Kadang kan kita cuma lihat di ini aja ya, gambar aja kan lewat. Nah, ini kita ngelihat hasilnya gimana. Ada yang kerja juga kadang di sana. Pengrajinnya langsung turun ke itu ya, ke tempat pameran itu ya. Pengrajin rajutan. Dan ada lombanya juga kadang. Khusus. Jadi di sini rutin. Jadi tiap tahun itu ada lomba kecepatan knitting. Jadi rekornya itu tiap tahun 1 menit berapa banyak gitu kan, atau berapa ini saya kurang hafal berapa ininya untuk rekor apa itu. Saya ini 1 menit. Kalau nggak salah kepadatannya itu ya, kayak perhitungannya knit itu ya, kepadatan dari knitting itu. Iya, jadi dihitung. Kita kan ngerajut alanya kita ya, kecepatannya sudah tahu, oh kayak gini kita ini udah termasuk cepat ini. Pas lihat mereka, wow, jadinya nggak dilihat lagi begini. Misalnya seperti itu. Terkagum-kagum dengan pekerjaan mereka ya. Ada yang sempat ditanya, jadi bikin 1 pullover itu yang biasa, yang polos aja gitu kan, yang motifnya motif stockinette itu, yang rata itu. Nah, itu 1 hari bisa jadi 1. Saya bilang, wah, kalau 1 hari jadi 1 ya pantas ini kalau bisa dijual. Kalau kayak kita 1 hari satu baju bikinnya lebih dari seminggu, mau dijual berapa coba? Iya. Iya. Kalau itu prajut pria juga ada di situ ya? Prajut pria. Kelihatan nggak waktu di pameran itu? Ini keistimewaannya orang Barat itu justru yang
top-topnya itu justru yang pria ya. Jadi prajut ya pria, desainer baju ya pria, tukang masak ya pria. Jadinya banyak. Jadi itu kalau di rumah itu banyak dong ininya hasil karya yang sudah Luna buat. Banyak kan ya baju ya. Bisa sampai yang ada di sini belum yang udah nggak saya bawa ke sini gitu di Indonesia. Kebanyakan sih memang 95% saya baju yang saya bikin. Jadi laku nggak laku atau apa, ada yang pesen atau tidak ada yang pesen, pokoknya kalau hatinya kepengen bikin aja gitu ya? Iya, kalau saya lagi moodnya apa, udah gitu, lagi lihat ini busuk pola gitu kan, lihat ini suka di koleksi, kita kan suka koleksi pola. Nah nanti suatu saat, nah saya ingin bikin ini suatu hari nanti, gitu. Ya udah bikin aja gitu. Dan kebanyakan kalau ada saudara biasanya sih, kalau aku di Indonesia saudara datang, oh aku mau dong yang ini, ya udah ambil. Saya nggak, kalau baju saya nggak pernah jual. Kalau terus terang aja kebanyakan sih kado kalau saya. Yang jual itu justru malah dulu waktu masih kerja ini sambil nunggu pasien nih, saya bikinnya merajut gitu, ngisi waktu sambil merajut karena teman-teman kerja pada saya juga mau dong dibuatin ini. Oke, terus saya kasih aja free gitu aja kan. Merekanya yang nggak mau. Jangan, saya bayar aja biarpun cuma ongkos benang. Ya udah. Apa dulu Luna apa kerja di mana, di apa kerjanya? Saya dulu dokter kecantikan. Melenceng jauh ya. Oke deh. Ada nggak Luna mau sampaikan lagi untuk perajut-perajut Indonesia? Untuk perajut-perajut ya, saya kira karena merajut itu biasanya kan hobi ya, pasti deh nggak akan bisa berhenti. Oh iya. Jadi ya kita perlu perhatikan itu, karena saya lihat di banyak ini yang posting status apa saya ini kok pegel, sakit apa segala. Nah, mesti harus diingat bagi yang aktif merajut, jangan sampai non-stop merajut. Harus ada jedahnya. Ada pemanasannya dulu, ada jedahnya, mungkin 1 jam maksimal gitu kan. Kita jedah dulu, kegiatan apa kek di rumah, jadi diselingi. Supaya itu tadi, nggak kram. Iya. Kram, sakit, dan bisa tetap produktif. Iya. Deh. Yang lainnya semoga sukses. Oke. Terima kasih Luna sudah mau banyak cerita. Pasti ini cerita ini bermanfaat untuk teman-teman perajut semua, bahwa ternyata di luar negeri sebenarnya membayangkannya itu bagus, benang-benang luar negeri itu bagus, dicari untuk di Indonesia, tapi padahal benang-benang Indonesia juga lebih bagus ya. Ada yang kalau yang saya lihat untuk saat ini, yang untuk warna ya, ini yang lagi tren ombre, oke deh warnanya, oke banget. Oke banget ya. Oke banget. Kalau di sini karena memang wool ya, jadi agak beda. Kita nggak bisa bandingin gitu. Kita harus bandingin wool dengan wool, katun dengan katun. Disesuaikan dengan iklim negaranya masing-masing lah ya. Kebutuhan untuk dipakai di negara masing-masing gitu. Dipakai. Oke, Luna, makasih banyak sudah mau join dengan saya di konten YouTube Rosa Galeri Rajut. Semoga bermanfaat untuk banyak perajut, untuk banyak orang juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua supaya sukses, supaya bisa melalui pandemi ini dengan banyak kegiatan. Oke.
Makasih ya Luna ya. Bye. Ya, Iya.